Dari anak desa di Rotendao, kemudian jadi anak menteng. Saya itu kan kalau mau dibilang anak-anak kampung. 5 kilo tiap hari, 50-100 kilo bersepeda setiap minggunya. Sekarang usia berapa sih, Pak? Smile, an everlasting smile. Halo sahabat Sinarmas, saya Emi Keswandari dan kita ada di acara Simas Talk. Ini ajang untuk berbincang dengan tokoh-tokoh inspiratif dan juga ekspertis yang dimiliki oleh Sinarmas. Kita bisa mengenal tokoh-tokoh yang ada di Sinarmas secara lebih dekat dengan cara yang santai tentu saja. Dan yang luar biasa pada hari ini ada tamu istimewa yaitu Pak Saleh Husin. Biasanya kita lihat di televisi, kita lihat di kejauhan semenjak beliau menjadi menteri dan juga menjadi VIP di Sinarmas. Kali ini istimewanya kita duduk bareng untuk menggali lebih dalam lagi siapa sih sebenarnya Pak Saleh Husin. Apa kabar Pak Saleh? Alhamdulillah baik Mbak Emi, apa kabar juga? Lama tak bersua ya Pak ya, Iya. kita hanya balas-balasan di sosial Sosial media media, ini. iya. Pak Saleh rajin lari, rajin sepedaan gitu ya Pak ya. Masih Iya. tetap Pak? Iya, saya ya seperti biasa setiap pagi, bukan dulu memang lari, sekarang berubah ke jalan cepat. Ah, Jalan oke. cepat setelah sering beberapa kali ngobrol dengan beberapa dokter-dokter ortopedi, mereka menyarankan udah lebih bagus sayang dengkul mendingan jalan aja. Ya udah akhirnya saya berubah ya menjadi jalan cepat. Oke, Itu nanti setiap pagi. setiap pagi. Setiap pagi dan setiap Sejauh pagi sejauh 5 kilo. mulai dari jam berapa Iya nih Pak? biasa ya 5:30 habis sholat subuh ya itu isi sebentar biasa air putih segala macam, terus ada isi sedikit karbo, terus baru sama gula. Kalau ada hari yang skip, Skip ya saya harus nambah. doublein di hari berikut. jadi nggak boleh skip. Nggak nanti boleh, jadi nggak lari boleh. ya, Pak, ya? Nah, terus udah kalau Sabtu ya biasa goes sama beberapa teman VIP ya udah ya 50-100 kilo. Oke, nanti kalau 50-100 Bapak kilo loh. saya baru sampai 25-30 kilo nih Dan Pak. speed kencang. Iya betul Speed betul kencang. speed kencang tanpa pengawalan ya Pak ya. Ya, karena ada dengan beberapa Teman-teman teman-teman. yang bergabung ya. Ya, kita cari yang senyaman mungkin. Iya, yang orang kalau melihat usia Pak Saleh Husin saat ini kayaknya nggak percaya 5 kilo tiap hari, 50-100 kilo bersepeda setiap minggunya. Sekarang usia berapa sih Pak? Ya, mendekati kepala 6, hampir pecah. Udah hampir. Hampir pecah sebentar lagi ya Pak ya. Tinggal bulan aja. 3 bulan lagi, baik. Itu luar biasa sekali dan tetap dalam kondisi fit dan Iya. yang paling utama adalah kontribusinya luar biasa untuk Sinarmas ya Pak ya. Ya, artinya bersama dengan teman-teman yang lain tentu saling mengisi lah. Kalau dibilang nanti ya ntar terlalu GR. Jadi ya bersama dengan teman-teman yang lain saling mengisi sehingga bisa berbuat sesuatu yang baik Iya. terutama buat ke bangsa dan negara. Amin. Pak Saleh, kalau boleh flashback 60 tahun yang lalu kurang lebih gitu ya. Lahir di mana nih Pak Saleh? Saya itu kan kalau mau dibilang anak-anak kampung. Anak kampung, lahir di daerah di NTT, di pulau paling terselatan di Indonesia, di Pulau Rote sana. Oke. Pulau yang sangat indah, Lautnya pasti akan biru lautnya tuh. ya, dan kebanyakan ya akhirnya menjadi salah satu destinasi wisata untuk wisata bahari di Pulau Rote sana. Ya baik surfing maupun snorkeling, diving, banyak saya lihat udah turis-turis yang melakukannya di Berarti sana. ini snorkeling, diving, Pak Saleh nggak pakai kursus ya, langsung. Iya mungkin karena dasarnya anak laut. pantai, anak laut, ya akhirnya kita kalau
nyebur ke laut ya udah nggak, ya memang udah habitatnya. Yang paling dirindukan Pak Saleh dari Pulau Ndau ini apa? Pulau Rote, Rotendau Rotendao. ini, iya. Ya satu artinya pulaunya yang sangat kecil dan kehidupan masyarakat di sana juga sangat harmonis, tidak membedakan ras, agama apa segala macam nggak ada, semua berbaur, bersatu padu dan kehidupannya sangat-sangat toleran dan juga ya karena pulaunya kecil dan alamnya yang masih indah ya akhirnya didatangi banyak wisatawan-wisatawan asing untuk berwisata ke sana. Pak Saleh ini dari berapa bersaudara sih Pak? 7, saya nomor 3. Oke. Jadi keluarga besar ya, Pak? Iya, kan zaman dulu kan. Zaman dulu belum ada kabin. Nggak ada. Bapak Ibu waktu itu bekerja sebagai apa? Ya, orang tua saya ya ayah saya nelayan, ibu saya ya membantu kehidupan suami ya membuat jajanan kue apa segala macam dan akhirnya ya kita yang anak-anak yang menjajakan keliling kampung termasuk saya. Termasuk Saleh Husain kecil menjajakan kue gitu Pak. Iya, Oke. Dan itu udah dilakuin sejak kecil dan ya alhamdulillah artinya dengan dilakukan dengan tanpa ada, karena dengan sungguh-sungguh ya enjoy aja. Ya alhamdulillah bisa dapat uang apa segala macam dan tetap bisa bermain dengan teman-teman anak-anak yang lain. Terus pendidikan bagaimana Pak? Ya pendidikan ya tentu ngikutin karena ada guru-guru apa segala macam. Ya pendidikan ya saya betul-betul sekolah serius apa segala macam dan ya artinya masuk di dalam nggak juara-juara number one tetapi artinya masuk di dalam ranking yang anak-anak yang termasuk pinter lah. Ini karena peranan ibu atau bagaimana nih Pak? Ya salah satu mau adalah disuruh jualan, ya, belajar ya salah juga satu oke, salah gitu. satu ya tentu ibu artinya kita dididik selain sekolah di dalam sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah kan masih di Pulau Rote. Di samping itu juga dibekali dengan pendidikan agama kita ada les untuk habis sekolah yang sekolah-sekolah di bersama teman. Habis itu sore harinya ya ke tempat untuk ngaji segala macam. Ya udah itu. Jadi memang ibu ini luar biasa gitu ya Pak ya, yang kemudian selalu diingat Bapak dan juga inspirasi Bapak gitu ya. Dan juga kedua ya tentu saya juga udah punya tekad melihat keberhasilan tokoh-tokoh asal Pulau Rote yang cukup berhasil juga di tingkat nasional sehingga menginspirasi saya untuk saya harus seperti tokoh itu sehingga akhirnya termotivasi untuk belajar serius. Oke Pak, tokoh-tokoh dari Rote ini membuka memori kita. Siapa saja sih Pak tokoh dari Rote itu Pak? Banyak kayak ada Pak Adrianus Moi, Pak Jenderal Henuhili dan juga ada Profesor Yohanes. Nah itu adalah tokoh-tokoh zaman dahulu yang memang sudah berhasil di tingkat nasional dan ya itu yang menjadi ada Saleh Husain. Iya. Karena Bapak terinspirasi oleh tokoh-tokoh yang lain, seorang Saleh Husain juga pasti menginspirasi anak-anak Rote ya. Betul. Dan alhamdulillah ya artinya bisa sampai seperti tokoh-tokoh tersebut. Impian saya sejak kecil akhirnya bisa nyampe juga kan melihat misalnya katakan wah Pak Moi bisa jadi di jajaran kabinet ya. Alhamdulillah ketika kecil juga saya udah punya mimpi suatu saat pokoknya harus bisa jadi jenderal terus jadi menteri nyampe juga. Jadi jenderal. Jadi ada keinginan jadi tentara waktu betul, itu Pak? Betul. Oke, boleh diceritakan nih Pak. Jadi waktu itu memang kan itu zaman-zaman Orde Baru dulu kan setiap level artinya pimpinan di berbagai kementerian atau itu kan mayoritas adalah para jenderal, terutama dari TNI, Angkatan Darat. Nah, akhirnya saya punya
satu cita-cita udah pingin untuk jadi jenderal, yaitu masuk Akabri. Itu yang membuat kemudian keluar dari Rote. Iya, Oke. udah saya harus maju, akhirnya SMA pindah ke Kupang. Nah, terus setelah SMA, ya artinya biar jadi jenderal kan masuk Akabri. Diterima nggak? Ya sampai di Magelang apa segala macam waktu itu masih dari Kupang sama Pak Hadi Cahyanto sama-sama di Magelang segala Satu macam. Ya rating. sama-sama. Nah, terus karena mungkin karena kecil itu sering nyelam di laut sehingga mungkin anak-anak pesisir ya ada seperti katarak gitu, dan itu harus diambil, dan itu yang buat akhirnya nggak bisa lanjut. Terus nanti lanjut lagi punya satu keinginan ya, begitu sampai itu ya selesai ya udah, nggak pula begitu di Magelang harus balik, daripada saya balik terus itu ya udah pokoknya ke Jakarta. Apa yang dilakukan Pak Saleh? Ke Jakarta ya udah. Ini ilmu pokoknya nih soalnya. Ke Jakarta ya akhirnya yang ditemuin adalah ada salah satu jenderal asal Rote yang memang waktu itu beliau dan Jenderal Akabri, akhirnya udah saya nemuin beliau, dan akhirnya beliau juga bisa untuk saya ditampung untuk tinggal di rumahnya. Dari situ terus baru saya untuk nanti nextnya masuk Akabri lagi. Oke. Meskipun nggak mudah untuk ketemu Bapak Jenderal ya, ini ya, ya, Pak. ya. Ya, ini ada perjuangan tersendiri nih pasti. Ya artinya segala macam cara lah Nanti kita ceritain lagi ya Pak ya. Tapi yang luar biasa adalah dari anak desa di Rotendao gitu ya, kemudian jadi anak menteng nih Iya, Pak. iya. Iya. Kok bisa Pak? Nah, akhirnya ya rumah tinggal dari situ ya saya diperbolehkan untuk tinggal di rumahnya. Tentu udah seperti itu saya juga harus tahu diri ya segala macam lakuin ya, tiap pagi ngepel, nyapu apa segala macam ya sambil enjoy aja. Betul. Ya itu kan namanya kita udah boleh numpang tinggal ya, kita harus tahu diri, kan nggak boleh malas-malasan, harus rajin nunjukin bahwa dengan semangat kemauan yang tinggi, akhirnya ya tahun berikut lagi masuk lagi saya Masuk di Akabri. Akabri lagi. Bareng sama itu Boy Rafli, terus oke. Kakor Lantas sekarang. Oke. Terus kepala BNN sekarang itu ya teman-teman itu masuk sama-sama ke Magelang lagi seperti itu lagi ya. Tapi kembali lagi ya berurusan dengan mata. Ini karena terlalu banyak membaca atau gimana Bukan, nih Pak? Atau mungkin terlalu karena banyak nyelam? kita waktu kecil mungkin itu kali, karena kan dasarnya anak-anak pantai ya Nyelam nggak pakai Google ya Pak ya? nggak ada pakai masker, pakai kacamata atau ya udah, karena mungkin garamnya tinggi akhirnya ya. Tapi rata-rata memang anak-anak pesisir pasti di matanya pasti seperti katarak gitu. Oke, Pak Saleh ini sejak di Rote modalnya adalah pergaulan. Jadi anak menteng juga pergaulan gitu. Betul. Dari nggak punya uang gimana Pak? Boleh diceritain gimana caranya biar bisa bergaul kayak anak-anak menteng dan punya uang? Boleh diceritakan nih Pak? Ya karena punya satu keinginan yang maju, akhirnya kan bagaimana agar saya bisa begitu pas masuk Akabri yang kedua kali itu harus kembali lagi. Terus udah saya berpikir mungkin garis tangan atau jalan hidup saya bukan di tentara. Saya harus banting setir, saya harus kuliah. Tapi kan kalau mau kuliah kan belum punya uang. Betul. Mau minta sama Pak Jenderal kan malu. Gimana Kiriman caranya? orang tua udah berhenti ya? Kiriman orang tua udah berhenti? Nggak ada kiriman. Oh, nggak ada kiriman. Nggak ada kiriman, gimana kiriman? Akhirnya udah tulis surat saya ke ibu. Saya bilang saya mau dagang. Begitu mau dagang ya dikirim
kirim kan dulu kan nggak berapa rupiah, iya Pak? nggak pakai dulu kan nggak ada kirim bank kan kirimnya via pos Wesel. wesel. Kirimlah 500.000 waktu itu. Zaman-zaman dahulu itu 500.000 tahun berapa itu, Pak? itu tahun 82 ya. 82. Jadi kalau di konversi Dolar sekarang masih 300-an kali. berarti itu udah uang gede banget ya yang dikirim ibu ya. 300-an apa 600-an. Nah, itu dipakai buat apa, Pak? Ya udah akhirnya dari situ pakai modal untuk mulai usaha. Usaha bikin waktu itu kan juga saya mulai lihat pasar, wah kebetulan dari pergaulan apa segala macam dengan anak-anak tersebut, wah ini ada peluang. Lihat di sekolah-sekolah pada saat itu kan lagi lagi ngetren bikin apa banner segitiga terus ditempel di kamarnya, di temboknya misalnya apa sumbangsi 3 telada atau nama-nama sekolahnya. bulungan aja kan banyak itu lagi ngetren tahun-tahun 80-an. Udah buat gitu di Bandung terus dijual di Jakarta di sekolah-sekolah ya begitu jual ya artinya mungkin juga anak-anak yang teman-teman ini kasihan apa segala macam ya begitu bawa terus ya langsung habis juga. Mulai punya duit, mulai punya uang, bikin lagi kayak sekolah yang lain lagi apa segala macam, dari situ berkembang akhirnya punya uang. Dari sablon, banner, kemudian berkembang barang-barang cetakan gitu ya. Oke, dari 500.000 kemudian berkembang jadi berapa banyak nih, Pak? Bu, waktu itu kan pertama kali ya itu dari situ akhirnya jadi 2,5 juta karena waktu itu kan bikin Di tahun 80-an gitu ya, 2,5 juta. Terus udah mulailah bikin yang lain, akhirnya udah mulai punya uang apa segala macam. Jangan-jangan memang garis tangannya nggak di TNI tapi jadi pebisnis ya, Pak ya? Iya ya mungkin juga. Nah udah dari situ akhirnya mulai berkembang, akhirnya mulai buat usaha bersama teman-teman yang lain, mulai buat perusahaan. Udah perusahaan akhirnya udah mulai berkembang macam-macam lah. Tapi kuliahnya bagaimana nih, Pak? Nah setelah punya uang baru mulai mikir, wah ini saya harus kuliah. Nah akhirnya kuliah ya serius juga tapi karena kuliah dengan artinya sudah punya penghasilan yang lumayan apa segala macam ya akhirnya interaksi dengan dosen apa segala macam jadi bukan sebagai siswa dengan dosen tapi sebagai teman. Okay. Jadi teman, akhirnya mulai jadi teman diskusi, tidak hanya sekedar di kelas tapi di luar pun juga diskusi apa segala macam karena kita praktek langsung. Jadi akhirnya udah. Kuliahnya apa, Pak, waktu itu? Kuliah itu manajemen di Unkris ya itu. Ya. Jadi udah dipraktekin baru ambil teorinya ya, Pak ya. Akhirnya memang niat saya udah kuliah. Pak, untuk menginspirasi teman-teman sahabat Sinarmas lainnya nih, kalau kita pengen jadi pebisnis gitu ya, kira-kira apa sih yang perlu kita miliki? Kalau tadi kan Bapak modalnya gaul, modalnya nekat gitu ya, dan konsisten nih melihat. Ya, satu artinya kita punya kemauan, kan pertama kan harus punya kemauan yang tekad yang keras. Kedua adalah tentu networking dalam hal ini luas pergaulannya. Setelah pergaulannya luas, di samping itu juga yang tentu kita harus menimbulkan satu, kan kita kan bergaul dengan yang lain yang mungkin dikasih dalam bentuk bantuan, tidak dalam bentuk uang tapi dalam relationship yang mereka miliki, ya tentu artinya kita harus jaga kepercayaan tersebut. Nah, ya itu ya paling utama lah kejujuran. Nah, kan kalau enggak kan kita modalnya apa? Namanya dari kampung. Betul. Ya modalnya kejujuran sama tekad yang kuat. Benar. Punya kemauan yang kuat. Itu kan modalnya hanya itu. Jadi kalau nggak ada modal duit pun modalnya harus dari diri kita sendiri ya, Pak ya. Okay. Akhirnya orang jadi percaya kan. Begitu orang udah percaya, ya artinya kepercayaan itu harus kita jaga betul, jangan sampai kita hianati.
Iya, dan kepercayaan itu juga membuahkan Itu hasil yang mahal. dari 500.000 Iya. menjadi 2,5 juta Dan dalam akhirnya berkembang. penjualan perdana dan Iya. akhirnya punya perusahaan ya Pak ya. Luar biasa. Iya. Pak, kalau kita lihat lagi di masa lalu gitu ya dari Rote pemuda desa yang barangkali Iya, pemalu gitu ya. Sekarang menjadi Iya, tadi betul. Tadi saya kan pemalu memang. Pemalu. gitu. Pemalu. Diam apa. Tapi begitu pas mulai gaul, tapi bergaulnya memang saya termasuk salah satu yang pintar bergaul, bisa bawa diri apa segala macam. Tapi begitu mau mulai setelah punya uang punya apa segala macam, terus udah matang, tentu pas ketika saya mulai berpikir untuk terjun ke politik, tentu kan harus ngomong kan. Nah, dari situ akhirnya mulai terbiasa untuk belajar berkomunikasi. berkomunikasi. Oke. Dan alhamdulillah ya akhirnya ya cukup baik. Pak, satu lagi nih, gimana tadi kan belajar berkomunikasi, belajar bersosialisasi gitu ya, tetapi tidak semua orang meskipun punya kemampuan itu bisa membentuk networking dan Bapak membentuk networking kemana saja, bahkan menjadi lobbyis yang ulung gitu ya Pak ya. Boleh diceritain nggak nih Pak? Ya, salah satu adalah yang paling utama adalah tentu ketika kita sudah punya satu kemampuan dalam hal ini. Yang paling utama ketika kita mau bisnis kan tentu punya networking. Tanpa networking nggak mungkin kita bisa maju. Nggak ada pasar Iya, ya. networking kan bukan hanya networking dalam hal ini pasar untuk menjual, tetapi dalam hal ini networking dengan berbagai macam lapisan, baik dengan government atau dengan pengusaha. Nah, salah satu itu adalah prinsip saya adalah tentu kalau kita mau menjadi orang besar, tentu kita harus bergaul dengan orang besar. Oke. Kita mau jadi orang maju ya tentu kita harus bergaul juga dengan orang maju. Sehingga paling enggak Energinya sama. itu. Ya dari situ tentu banyak orang yang nggak mudah untuk masuk ke dalam seperti misalnya orang besar atau usaha besar, kan masuk ke situ kan nggak gampang. Nah, kebetulan pas udah bisa masuk ke situ ya tentu ya kita harus pandai-pandai bawa diri. Termasuk mendapatkan istri yang cantik ya Pak. Oh. Ini bonus yang luar biasa ya. Ya. Boleh di-spill Pak. Dulu ketemunya gimana sih Pak? Iya, memang jadi begitu pas saya memang ketika sudah waktu masih serius untuk berusaha untuk maju akhirnya belum memikirkan untuk berpacaran atau pokoknya saya harus berhasil dulu. Setelah berhasil punya uang segala macam baru berpikir wah saya harus nanti punya pendamping hidup. Nah, akhirnya begitu tinggal selama ini di Menteng ada beberapa tetangga yang selalu bercerita wah ini orang-orang yang berhasil. Kebetulan ada pas dekat rumah yang saya tinggal itu di Menteng, situ ada Pak Sarnubi Said pemiliknya Kramayuda, terus ada beberapa pengusaha-pengusaha besar dari Sumatera Selatan. Akhirnya wah saya harus punya istri nanti dari Sumatera Selatan juga, dari Palembang. Berarti ini ordinatnya udah langsung diarahkan ke sana ya? Akhirnya ya nggak tahu gimana juga, tahu-tahu ada aja jalan, ada teman yang kenalin, ada lihat wah cantik nih. Memilih dari Sumatera Selatan karena terinspirasi ada pengusaha dari Sumatera Selatan ya. Ada juga yang berhasil yang segala macam Palembang. Nah, udah akhirnya tahu-tahu ini mungkin jalan Tuhannya kenal. Pas kebetulan dari Sumatera Selatan juga. Udah. Dan kenalnya kenal sudah mapan gitu ya Pak ya. Pak, boleh diminum loh Pak. Boleh diminum. Iya. Kayaknya harus minum. Ini iya. Produk kita nih Pak.
Monggo diminum dulu. Nanti saya juga pengen tanya nih Pak, dari Ibu ini, kemudian ada berapa putra putri Iya, sih iya, iya. sekarang? Nah, ya kebetulan setelah apa segala macam saya berpikir bahwa saya harus punya pendamping hidup juga, artinya secara ekonomi sudah mapan apa segala macam. Akhirnya udah begitu kenal apa segala macam, alhamdulillah akhirnya ya berumah tangga. Sekarang ulang tahun pernikahan keberapa nih Pak? Ya sudah Tahun keberapa keberapa? tahun 94 berarti udah mau udah pokoknya udah lebih dari 25 aja. Udah pesta merah ya Pak ya. Perak udah lewat udah. Dan yang membahagiakan anak pertama baru saja Iya. lulus wisuda. Enggak, jadi saya ada punya 3 anak. Yang pertama udah lulus dari ya pendidikan di luar negeri juga, di Boston udah selesai, dan nomor 2 yang laki itu baru kemarin Januari kemarin di wisuda S2 di Queen Mary London. Ya. Terus yang ketiga ya masih ngambil kuliah di University Art of London. Ini kenapa yang ketiga beda sendiri Pak? Iya, yang ketiga ini justru Kenapa nih, Pak? ngelukis. Ngelukis. Saya Ini juga lukisannya bagus banget iya, ya. saya juga bingung juga kok ini darah melukisnya dari mana? Saya enggak, istri enggak. Ternyata dari mana Pak? Jadi rupanya dari waktu dia masih kecil sama istri dikasih les di Hadi Prana, terus dikasih les di ada salah satu kursus melukis yang orang Korea, dan di situ akhirnya mulai terbangun, akhirnya lukisannya bagus-bagus. Saya juga bingung. Nah, begitu dia udah senang apa segala macam dia lukis, akhirnya waktu dia SMP kelas 3 sempat ada bikin pameran internal, dia masih lingkungan sekolah aja. Terus habis yang kedua dia itu menginjak SMA kelas 2 kalau nggak salah, terus ikut pameran yang dilakukan oleh sekolah lukisnya yang orang Korea itu di Ciputra World sekali, lukisannya bagus-bagus. Dan akhirnya begitu mau kuliah, saya bilang kuliah aja di ini. Jurusan seni. Kuliah apa? Terus bilang, Mbak, saya mau ambil kuliah yang melukis. Hah? Kaget saya. Nanti susah loh lamar pekerjaan. Dia bilang, enggak, kan bisa. Nanti saya jadi pelukis terkenal kan, itu lukisan-lukisan kan bisa miliaran-miliaran. Iya, Pak, di antara ketiga putra-putri ini, manakah yang mengikuti jiwa entrepreneurship atau ada juga mungkin barangkali yang sudah tertarik ke politik juga nih, Pak? Yang pertama ya saat ini mulai melakukan usaha bersama teman-temannya, walaupun up and down karena pandemi juga pandemi ya. waktu kemarin bikin usaha di bidang makanan, begitu pandemi ya udah ya buyar. Akhirnya mulai lagi coba lagi usaha yang lain lagi bersama teman-temannya. Saya bilang ya itulah risiko dari berusaha. Bisnis, Kan ya. nggak mungkin selalu berhasil, ya udah nanti kita lihat lah sambil jalan. Nah, yang kedua ini kan artinya ya karena dia waktu S1-nya ambil di ekonomi manajemen, kan begitu S2-nya tentang marketing, ya dia lagi mau coba untuk, saya bilang nggak usah pulang dulu ya cari pekerjaan, mencari pengalaman dulu di London sana sambil mencari pekerjaan segala macam, nanti baru lihat nanti ya, udah pengalaman dari situ apakah mau bisnis menjadi profesional murni sambil jalan. Jadi diserahkan juga kepada anak-anak Anak-anak mau ya, jadi apa gitu ya. Termasuk Ya, mau jadi seniman tadi ya. ya. Atau juga mungkin kalau misalnya apakah mau nanti dia suatu saat akan terjun ke politik, nah kita lihat aja, kan Pilihan juga tergantung. itu ya. Nilai-nilai apa sih sebetulnya yang diturunkan oleh Bapak Ibu ke anak-anak ini, Pak? Yang paling utama adalah saya dan istri selalu mengajarkan bahwa anak-anak untuk
selalu tekun di dalam belajar, termasuk dengan bersosialisasi, berteman dengan teman-teman yang lain. Dan saya juga bilang, menceritakan tentang ayahnya dulu, ya udah memperluas pergaulan. Kedua adalah yang paling utama, tentu kita bekali juga dengan agama. Agama ya paling nggak ada balance-nya lah, ada balance-nya. Karena apa? Tentu karena mungkin anak-anak waktu itu sekolahnya di sekolah yang ya national plus, yang artinya Lebih ke akademis. lebih akademis. Akhirnya di backup juga dengan tambahan guru-guru ngaji, untuk paling nggak dia ada balance-nya sehingga bisa itu. Dan di samping itu juga anak-anak juga didorong untuk selalu berolahraga segala macam, sehingga ya tentu nggak malas jadinya. Betul, selalu bergerak gitu ya Pak ya. Pak, ini ada yang seru nih di Sinarmas nih ya. Setiap mau Ramadan, pastikan kita punya kegiatan-kegiatan banyak tuh Pak. Betul. Bazar minyak goreng, juga wakaf Al-Quran gitu ya. Nah, apa yang membuat Bapak itu selalu bersemangat? Kita itu kan Ramadan 30 hari gitu ya. Tapi event kita itu bisa 60 Iya. 60 event ya, Pak ya. Iya. Nah, ini gimana nih Pak Bapak menjaga semangat supaya bisa selalu hadir di setiap tempat, bertemu dengan banyak orang, Iya. membagikan Al-Quran dan juga minyak goreng. Apa sih yang kemudian ikut menyemangati Bapak? Yang paling utama adalah saya sangat salut kepada keluarga Wijaya ini, putranya Pak Eka Cipta, dalam hal ini Pak Franky, Pak Mokhtar, Pak Indra, dan Pak Teguh. Mereka begitu bersemangat untuk keberhasilan itu juga dibagi untuk kegiatan-kegiatan sosial. Dan kegiatan-kegiatan sosial itu baik misalnya terutama di bulan-bulan suci Ramadan. Dan akhirnya ya tentu saya melihat, karena wah ini kok ada yang baik seperti ini, memikirkan untuk bagaimana saudara-saudara kita yang pada saat beribadah puasa juga mendapat keberkahan. Nah, akhirnya ya itu ya melalui Sinarmas itu disalurkan untuk basar-basar minyak goreng, untuk dengan harga-harga yang terjangkau, untuk dibeli oleh saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Nah, di samping itu juga ada satu kelebihan lagi, ya tentu terutama untuk umat muslim dilakukan juga untuk wakaf Al-Quran. Yang kita tahu bahwa memang Al-Quran ini untuk umat muslim menurut data dari Kementerian Agama kan masih sangat kurang. Betul. Nah, akhirnya dibuatkanlah wakaf Al-Quran untuk dibagikan setiap bulan suci Ramadan melalui ormas agama, atau juga melalui komunitas atau melalui tokoh-tokoh. Nah, itu dibagikan Al-Quran untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, atau mungkin juga masjid atau musola yang memang dirasa perlu. Dan alhamdulillah akhirnya saya bersama dengan teman-teman yang lain setiap bulan suci Ramadan ya selalu hadir untuk memberikan secara simbolis baik Al-Quran maupun basar minyak goreng di instansi-instansi pemerintah atau di lokasi-lokasi yang memang sudah ditentukan. Iya, ini mengingatkan juga pada sahabat Sinarmas nih, Pak Saleh Husin. Sejak tahun 2008 Sinarmas sudah membagikan Al-Quran ini lebih dari 1 juta musyaf. Ini luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Dan juga ada 200.000 juz amma serta 300 set Al-Quran Braille bagi tunanetra. Kenapa baru 300? Barangkali ini jadi pertanyaan karena di Indonesia itu ternyata kalau mereka berkebutuhan khusus lebih banyak menghafal Pak daripada yang bisa membaca huruf Braille. Betul. Iya, Pak,
setelah up and down karena pandemi gitu ya, di korporasi tentu juga punya target-target baru lagi nih di 2023 ini, apa yang jadi achievement dari Sinarmas sendiri nih Pak? Ya, terutama kalau salah satu adalah mengikuti program daripada Presiden tentang pemberdayaan UMKM. Dan itu ya tentu saya lihat board dari Sinarmas, board member daripada Sinarmas ini ya tentu setelah keberhasilan yang dimiliki oleh beliau tentu bagaimana untuk mengangkat saudara kita yang UMKM ini untuk bisa naik kelas. Nah, salah satu adalah tentang dengan kolaborasi. Kolaborasi itu ya tentu pasti membutuhkan peran pemerintah juga. Maka itu ini perlu peran sektor swasta besar, peran daripada pemerintah, termasuk UMKM ini bagaimana bisa melakukan kolaborasi untuk mengangkat mereka menjadi naik kelas sehingga bisa jadi yang besar tetap naik menjadi besar, yang kecil naik menjadi ikut keangkat. Jadi UMKM naik Naik kelas gitu ya, ya Pak ya. ya sesuai dengan programnya Pak Jokowi, Pak Bapak Jokowi. Presiden kita. Dan kita punya banyak sekali Betul, binaan iya. di Sinarmas Betul, ya Pak betul. ya. Seperti misalnya di lingkup APP misalnya untuk programnya melalui program DMPA, Desa Makmur Peduli Api, yang itu sudah dilakukan dan itu kan berhasil untuk melakukan pembinaan untuk masyarakat di radius sekitar 5 km daripada wilayah usaha. Iya, dan sekarang sudah hampir Iya, 500 desa nih betul, Pak betul, untuk di MPA-nya. betul. Baik, Pak Saleh, health is not everything, but without health everything is nothing. Gitu katanya Pak. Makanya di umur 60 ini Bapak terlihat tetap bugar gitu ya. Tadi sudah disebutkan olahraganya rutin, dan Pak Saleh ini seneng banget bergabung atau membuat grup-grup baru. Apa kabar Komensong Pak? Ini grup yang paling menyenangkan Iya, Pak iya. ya. Ya itu kalau ini adalah salah satu grup WhatsApp di mana di situ berbagai macam tokoh bergabung, termasuk tokoh-tokoh dari pimpinan-pimpinan media, baik termasuk juga tokoh-tokoh dari government. Ada menteri juga. Berbagai menteri ada juga di situ, mantan menteri juga menteri ada di juga situ, ada, gitu ya. pemret senior juga ada di situ. Oke, apa serunya nih Komensong ini? Serunya itu adalah kita tidak melihat perbedaan warna politik, tetapi lebih kepada happy untuk ketawa. Karena apa? Tentu masing-masing sudah mempunyai kegiatan-kegiatan rutinitas yang tentu membuat mungkin capek atau lelah. Nah, begitu membuka grup WA tersebut itu langsung ketawa karena saling bercanda. Walaupun bercandanya ya kadang-kadang bercanda yang lucu-lucu. Oke, Lucu-lucu ini kadang-kadang begitu baca kadang-kadang istri saya ini kok ketawa sendiri. Kalau boleh nanya, ini sebetulnya grup olahraga atau grup dilarang ngomong politik sih Pak? Jadi lebih kepada grup, kan ini namanya grup daripada ngomong kosong. Jadi ya bercanda-bercanda aja apa segala macam. Jadi nggak ada bawa-bawa politik. Kalau politik silakan bicara di luar grup lain. Ya. Berarti boleh saling meledek di situ Iya, juga. saling ya? saling ngeledek termasuk juga karena kita juga ada beberapa yang hobi bola, hanya punya klub bola misalnya Liga Inggris. Nah, tentu masing-masing punya klub-klub favoritnya. Nah, begitu pas misalnya weekend gitu Sabtu atau Minggu klubnya kalah, wow itu diledekin bisa-bisa. Tunggu, ada Pak Saididu tidak di situ Oh, Pak? ada itu yang menjadi musuh bersama Untuk olahraga ya? Untuk olahraga karena beliau mendukung City. Iya, City lainnya. sendiri, yang lainnya ada MU, saya kan ada MU, terus ada Pak Karni Ilyas dengan Liverpoolnya, Pak
Suryo Pratomo dengan apa MU-nya, tapi ada Pak Budi Karya dengan Barcelonanya, termasuk saya juga Barcelona. Jadi udah begitu, misalnya kalau City kalah, wah itu pagi mulai sampai sore itu rame terus tuh. Oke, karena ngomongin bola ini, kalau boleh memilih Ronaldo atau Messi, Pak? Messi, Jelas ya. jelas. Barca. Oke. Ada lagi nih pertanyaan, Pak. Gunung atau pantai? Pantai, anak pantai. Anak pantai ya, ada lagunya tuh anak pantai, Pak. Sepeda atau lari? Satu, Pak. Sepeda, kalau mau dua-dua. Sepeda. Sepeda ya. Proses atau hasil, Pak? Hasil. Hasil. Kenapa, Pak? Ya tentu hasilnya, kan yang diinginkan adalah hasil yang bagus. Walaupun nanti hasil yang bagus tentu dari satu proses yang baik. Tapi outputnya gitu Iya. ya. Orang mau jungkir balik nggak apa-apa, yang penting outputnya gitu ya, Pak ya. Tetapi prosesnya tentu sedapat mungkin dalam koridor. Oke. Pak, kalau orang Timur itu biasanya suaranya bagus. Tapi saya nggak yakin Bapak punya suara bagus nih. Nah itu yang paling saya takutin. Itu yang paling saya takutin. Tapi- Karena apa? Kalau saya disuruh nyanyi, takutnya audiennya bubar. Gitu ya. Tapi sahabat Sinarmas pengen tahu seorang Saleh Husin selain jago politik, jago bisnis, jago nyanyi enggak ini? Oh, gitu? Iya, Pak. Boleh denger dikit aja, Pak. Oke. Apa ya? Oh, Apa lagu favorit Bapak Iya, nih? iya, Ketemu, iya. Pak? Sudah? Iya boleh. Kita mulai ya. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone. Cukup saya kira. Luar biasa. Ternyata enggak, Pak. Audiens enggak bubar, Pak. Dan juga itu kadang-kadang saya suka nyanyi juga lagunya Bruri. Oke, boleh dicoba juga, Iya, Pak. iya. Boleh. Bruri Peso 5 Iya. ya. Ketika pertama ku jumpa denganmu. Saya kira cukup. Ini pasti lagu dengan ibu ini. Iya. Pada waktu ngerayu-ngerayu ibu pasti lagunya ini nih, lagu andalannya nih. Kalau alat musik Bapak bisa apa nih, Pak? Nggak terlalu bisa, nggak terlalu Oke. bisa. Tapi Tapi nyanyi bisa, tapi ya. harus ada teks. Harus ada teksnya. Harus ada teks. Oke, Mungkin jadi karena nanti sering karaoke kali. berarti kalau ada sahabat Sinarmas nanti yang akan melangsungkan pernikahan, boleh undang Pak bisa Saleh juga, Husin ya. bisa juga. Tapi ya itu bayarannya kan mahal. Itu gantinya ini, Pak, gantinya amplop aja, Pak. Amplop kondangan. Pak Saleh, terima kasih sekali waktunya dan smile tadi mengingatkan saya juga dan juga sahabat Sinarmas gitu ya. Kalau di dekat Pak Saleh Husin ini kita pasti banyak smile-nya karena begitulah cara beliau untuk membalanskan antara serius kerja dan juga banyak bercandanya ya, Pak ya. Iya, karena apa? Tentu satu kan kita untuk dengan usia-usia seperti ini tentu kita harus menjaga agar jangan lekas tua. Nah, salah satu cara untuk tidak lekas tua ya tentu dengan nyantai, selalu ketawa, senyum sehingga tidak terlalu terbebani sehingga jadi awet muda. Gitu ya. Tapi satu hal yang saya salut dari Pak Saleh yaitu on time. Bahkan bukan hanya on time tapi ada istilah please be BT, please be before time gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Dan itu udah menjadi kebiasaan saya itu. Sejak begitu juga waktu pas menjadi masih sebagai menteri juga gitu. Kadang-kadang pas ada satu acara segala macam, saya suka hadir duluan. Kadang-kadang teman-teman eselon ini belum datang. Waduh, nggak enak Pak Menteri. Kok udah datang duluan? Loh, memang. Jadi ada cerita kita mau di acara yang sama gitu ya, Pak ya. Saya tugasnya adalah mengawal Pak Saleh Husin. Saya sudah jalan 2 jam sebelumnya nih, Pak. Tapi ternyata Bapak sampai duluan karena naik ojek ya, Pak. Oh iya, saya gengsi, saya selalu kayak gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang misal mau pergi segala macam, terus
Kalau stuck di jalan apa, ya udah harus cari alternatif. Ya udah, kadang-kadang ya naik ojek. Ojek yang penting nyampe duluan. Yang penting nyampe duluan ya. Pak Saleh Husin, terima kasih banyak untuk perbincangannya. Jadi lebih mengenal seorang Saleh Husin dengan banyak warna di hidupnya. Bukan tidak mungkin kita yang dari desa, dari dusun sekalipun menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Dan juga menjadi tokoh ya Pak ya di negeri ini ya. Mudah-mudahan perbincangan kita menginspirasi sahabat Sinarmas lain. Iya, tentu salah satu adalah bagaimana agar terutama teman-teman yang artinya dari daerah apa segala macam, tentu taruhlah mimpi itu, bagaimana untuk mencapainya, ya tentu salah satu adalah dengan kerja keras. Dan juga yang paling utama, begitu kalau sesuatu untuk dipercaya oleh orang, jagalah kepercayaan tersebut, jangan dikhianati. Baik Pak Saleh Husin, jagalah kepercayaan dan jangan dikhianati. Terima kasih Pak Saleh Husin, kita akan jumpa pada kesempatan yang lain. Sahabat Sinarmas, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Saleh Husin. Ternyata yang tampil di TV dengan ketemu langsung lain sekali ya. Lebih ramah, suaranya bagus, dan banyak cerita-cerita yang menginspirasi kita semua. Kita akan jumpa dengan tokoh-tokoh Dan yang jangan lain. lupa kalau misalnya mau ikut, ya saya biasanya kadang-kadang sering jalan di GBK sana. Oke, harinya Pak. Oh Biar ya, sahabat ya tinggal kan biasanya kalau rame kan weekend. weekend ya. Jadi kita bisa ketemu di GBK untuk jalan bareng ya Pak ya di saat weekend. Baik Pak, nanti kapan-kapan kita janjian ya Iya. Pak ya. Terima kasih Pak Saleh. Terima kasih.